Shalom shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Miss harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini. Ya anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran 5. Miss minta kalian buka buku tematiknya halaman 66. Oke? Sekarang sama-sama kita bahas pelajaran bahasa Indonesia. Kalian perhatikan dan kalian tuliskan ya. Fandi sering membuat ulah di sekolah. Fandi sering mengganggu teman-temannya. Beberapa anak bahkan sampai menangis diganggu Fandi. Karena ulah buruknya itu, Fandi tidak memiliki teman di sekolah. Nah, sekarang kalau ada nggak di antara kalian yang mempunyai teman seperti itu? Ketika waktu kalian ada di sekolah, suka iseng teman kalian? Ada? Pastinya ada kan ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita baca sama-sama dan kita tuliskan. Nomor 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi teks di atas. Apakah memiliki teman seperti Fandi membuat nyaman di sekolah? Tentu tidak, ya. Lalu tulislah alasannya. Karena dia sering mengganggu teman-temannya hingga menangis. Lalu nomor 2, apakah rasa nyaman merupakan hak setiap anak di sekolah? Tentunya iya, ya. Kalian mempunyai hak untuk merasa nyaman di sekolah. Alasannya apa? Tuliskan alasannya. Karena merupakan hak setiap anak di sekolah. Kemudian maksudnya hak itu ini ya, rasa nyaman ya. Oke, nomor 3, dari masalah di atas apakah kamu memiliki saran untuk Fandi dan teman-temannya? Perhatikan yang A. Tuliskanlah saranmu untuk Fandi. Kalian tuliskan sebaiknya kamu tidak mengganggu teman-temanmu. Kemudian yang B, tulislah saranmu untuk teman-teman Fandi. Kalian tuliskan sebaiknya kamu memaafkan Fandi, ya. Lalu lihat untuk ayo menulis, tulislah saran pada masing-masing gambar berikut. Nah, yang ada di sini, nih gambar yang ini ya, itu PR kalian. Kalian kerjakan di rumah sebagai PR bahasa Indonesia. Lalu buka halaman 68 ya. Kita masuk tetap masih di pelajaran bahasa Indonesia, ayo lakukan. Tuliskanlah maksud dari saran berikut, berikan pula satu contoh dari sikap tersebut. Tuliskan yang pertama, kita seharusnya saling berbagi dengan teman. Maksudnya bagaimana? Kalian tuliskan, kita tidak boleh pelit. Nah, di sini tulisnya ada contoh ya. Nah, contoh itu kalian masukkan ke dalam satu kalimat. Misalnya, kalian tuliskan, ketika teman tidak membawa bekal, ya, kita hendaknya berbagi. Sudah. Nomor 2, sesama teman sebaiknya kita harus saling menghormati. Kalian tuliskan maksudnya, kita harus saling menghormati sesama teman, harus saling menyayangi, harus saling menghargai, ya. Kemudian contohnya, nah, orang yang sedang bicara tidak boleh disela. Misalnya, ketika Miss atau orang tua kalian sedang berbicara atau papa mama kalian sedang berbicara, tiba-tiba kalian mama atau papa ini begini, itu tidak baik ya. Karena apa? Ketika orang tua sedang berbicara, biarkan orang tua selesai bicara sampai selesai baru kalian bicara. Kalau kalian memotong atau menyela, namanya ya, menyela pembicaraan orang tua, itu tidak baik. Artinya tidak sopan ya. Kemudian kita masuk di nomor 3. Kita sebaiknya taat pada tata tertib sekolah. Maksudnya gimana? Nah, kita harus sebagai murid, kita harus melakukan atau melaksanakan tata tertib sekolah, ya. Harus melakukan. Jadi itu adalah kewajibannya kita. Nah, sekarang lihat yang contoh. Kalian contohnya misalnya apa? Datang tepat waktu, ya. Harus menggunakan seragam yang lengkap. Nah, misalnya seperti itu, kalian tulisnya terserah antara yang satu atau yang satunya lagi ya. Kemudian yang keempat, kita sebaiknya tidak berisik saat di perpustakaan. Maksudnya bagaimana? Nah, kita harus taat pada peraturan di perpustakaan atau tata tertib perpustakaan. Karena tata tertib perpustakaan adalah, ingat, yang pertama adalah dilarang berisik atau dilarang berbicara atau ngobrol antar sesama orang, antara dua orang atau kan lebih, ya, nggak boleh. Karena menimbul berisik, akhirnya apa? Orang tidak konsentrasi untuk membaca.
ya. Kemudian dilarang membawa makanan maupun minuman ke dalam perpustakaan. Karena apa? Ketika misalnya minum jatuh, akhirnya merusak buku yang ada, ya, itu tidak boleh. Nah, kalian tuliskan contohnya, ya. Tidak boleh bicara atau ngobrol. Kalian tuliskan itu contohnya. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran ayo berlatih PKN, ya. Yang pertama, Ani kurang mengerti penjelasan bu guru. Haknya Ani adalah, nah, kalian punya hak adalah meminta penjelasan kepada guru. Kemudian untuk maksudnya meminta dijelaskan kembali pelajaran yang tidak kalian mengerti, ya. Itu haknya kalian. Lalu yang kedua, Dudi senang membaca buku. Hak Dudi adalah membaca buku. Oke, yang ketiga, Kiki anak baru di sekolah. Kiki belum mempunyai teman. Hak Kiki adalah mendapat kawan atau teman baru. Kemudian yang keempat, Ira sedang menceritakan pengalamannya berlibur. Hak Ira adalah bercerita dan berlibur. Nah, lihat yang B, tulislah hak dan kewajiban anak terhadap halaman atau tempat bermain di sekolah, ya. Nah, hak dan kewajibannya anak, misalnya contoh yang pertama itu bermain, ya. Ya, kewajibannya adalah menjaga barang yang ada di tempat bermain, ya. Nah, untuk nomor 2, 3 dan seterusnya itu kalian lakukan atau lanjutkan sebagai PR, ya. Gak sampai 5 nggak apa-apa, hanya 3 atau 4 pun Miss masih terima. Oke anak-anak, kita masuk di halaman berikutnya, pelajaran matematika. Kalian perhatikan, hari itu semua siswa SD Permata dikumpulkan Bapak Kepala Sekolah di lapangan. Bapak Kepala Sekolah memberi nasihat kepada para siswa untuk selalu menjaga persatuan. Setiap anak memiliki hak untuk belajar dengan nyaman. Oleh karena itu anak-anak harus saling menghormati sehingga tidak timbul perselisihan dan kenyamanan terjaga. Dalam kegiatan tersebut jumlah seluruh siswa adalah 400 anak yang terdiri atas 190 anak laki-laki. Tahukah kamu berapa jumlah anak perempuan di tempat itu? Nah, sekarang kalian lihat yang di bawah, diketahui ada seluruh siswa 400 anak. Kemudian siswa laki ada 195 anak. Yang ditanyakan adalah jumlah anak perempuan. Nah, kalian jawab 400 dikurang 195 adalah 205. Nah, itu adalah anak perempuan, jumlah anak perempuan. Kalimat matematikanya kalian nanti tuliskan, ya. Jadi jumlah anak perempuan adalah 205 orang. Oke. Nah, sekarang kalian lihat di ayo berlatih yang ada di sini, ya, nomor 1 dan nomor 2. Ini tugas kalian, ya, sebagai PR kalian. Ya, karena ini sudah kita lakukan, sudah kita pelajari, ya, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya di subtema pembelajaran 2 ini maupun di pembelajaran 1 juga sudah ada, ya. Jadi ini PR kalian. Nomor 3 tidak usah kalian kerjakan. Yang ini, ya. Ini kita skip, ya. Lanjut. Oh, sudah selesai pelajaran pada hari ini, ya. Miss minta harapkan kalian tetap semangat. Jangan lupa untuk kalian share tugas pada hari ini. Yang kalian share itu adalah tadi yang Miss bilang adalah pelajaran bahasa Indonesia, ya, yang ada gambarnya. Nah, itu kalian share ke Miss. Kemudian dengan pelajaran di halaman 67 kalian share, dan halaman 69. Itu saja yang kalian share ke Miss pada 69 dan 71. Ya, jadi ada 3 halaman yang kalian share. Oke anak-anak, terima kasih sampai di sini. Apa yang Miss jelaskan, Miss harapkan kalian bisa mengerti, bisa memahami. Oke anak-anak, pesan Miss jangan lupa adalah jaga jarak, selalu memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Oke, terima kasih mama papa yang sudah membimbing dan mendampingi anak-anak untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih. Oleh sebab itu, sampai di sini video pembelajaran ini. Miss harapkan kalian tetap semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.